I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Selamat pagi. Dalam rangka MPLS SMP Desa Putra, hari ini kita mempelajari tentang hidup sehat tanpa narkoba. Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar seorang remaja pada usia 18 dan 22 tahun. Kalian bisa melihat perbedaan ekspresi atau bentuk wajah dari keduanya. Kemudian gambar berikutnya adalah tampilan seorang remaja laki-laki sebelum dan sesudah. Sebelum saat dia menggunakan narkotika dan sesudah saat dia sudah berhenti menggunakan narkotika. Apa itu narkoba atau disebut juga napsa? Narkoba dan napsa merupakan hal yang sama. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Sedangkan Dinas Kesehatan seringkali menyebut juga dengan istilah napsa, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh dari narkotika adalah tanaman papaver yang biasa dikenal juga dengan istilah tanaman opium. Contoh narkotika: opium mentah, tanaman kokain, tanaman ganja. Sedangkan yang sudah diolah bisa berupa kokain bubuk, morfin, heroin. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif atau dapat mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan perubahan perilaku atau mental. Contohnya adalah ekstasi, valium, LSD, sabu-sabu. Sedangkan yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh secara psikoaktif. Bahan ini bisa berupa alamiah, semi-sintetis maupun sintetis yang dapat digunakan sebagai pengganti morfina atau kokain dan mengganggu sistem saraf pusat. Contoh zat adiktif adalah alkohol yang dapat dihisap berupa tembakau gorila. Kemudian zat-zat yang digunakan sebagai pelarut atau solven. Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan oleh narkotika atau narkoba terhadap manusia ada tiga, dibedakan menjadi tiga. Pertama adalah halusinogen, yaitu efek yang mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat atau mendengar hal-hal yang sebetulnya tidak ada. Halusinogen bisa ditimbulkan oleh ganja atau kokain. Depresan, yaitu efek yang menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas dan fungsi tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, tertidur, hingga tidak sadarkan diri. Contohnya adalah putau, heroin, atau morfin. Yang ketiga adalah stimulan, yaitu efek dari narkoba yang menyebabkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak menjadi lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan pengguna menjadi lebih bertenaga, cenderung merasa lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Akibat dari penggunaan narkotika: dehidrasi. Dehidrasi disebabkan karena
gangguan keseimbangan elektrolit yang mengakibatkan tubuh menjadi kekurangan cairan. Dehidrasi menyebabkan kejang, halusinasi, perilaku agresif, sesak nafas, kerusakan otak. Halusinasi. Halusinasi merupakan salah satu efek dari yang sering dialami oleh pengguna narkotika seperti ganja. Halusinasi dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut berlebih, gangguan kecemasan, mental terganggu, dan depresi, serta kecemasan yang dirasakan terus-menerus. Akibat berikutnya adalah menurunnya tingkat kesadaran. Kesadaran berkurang drastis, tidur terus-menerus, bahkan seringkali tidak bangun, koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, terjadi perubahan perilaku, hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kematian. Kematian terjadi disebabkan karena overdosis dalam pemakaian narkotika. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain dapat menyebabkan tubuh menjadi kejang-kejang dan menimbulkan kematian. Gangguan kualitas hidup. Susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Gangguan kesehatan. Terjadi akibat penularan penyakit akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Misalnya penyakit yang ditularkan adalah HIV atau hepatitis. Gangguan penglihatan atau gangguan hati yang disebabkan oleh alkohol. Beberapa alasan yang mendorong orang menggunakan narkotika. Memuaskan rasa ingin tahu. Coba-coba ikut-ikutan teman. Solidaritas teman. Ini termasuk di dalamnya solidaritas negatif. Mengikuti tren yang ada di dalam masyarakat. Ingin terlihat gaya, menunjukkan kalau dirinya sudah hebat atau dewasa. Berikut ini tanda-tanda seorang menggunakan narkotika. Hilangnya minat bergaul dan berolahraga. Mengabaikan perawatan dan kerapian diri. Disiplin pribadi mengendur, suka menyendiri, menghindar dari perhatian orang lain, cepat tersinggung dan marah, berlaku curang, tidak jujur, menghindari tanggung jawab, sering berlama-lama di tempat tak biasa seperti kamar mandi, WC, gudang, atau tempat lainnya, suka mencuri barang di rumah, prestasi kerja atau sekolah menurun. Apa yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari narkotika? Yang pertama adalah mengetahui dampak negatif narkoba. Ada banyak dampak yang bisa terjadi akibat penggunaan narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis. Dengan mengetahui dampak, diharapkan kita melindungi diri dari penggunaan narkotika. Menjaga lingkungan pergaulan. Pergaulan yang salah memberikan dampak buruk, bukan saja mendapat teman, tetapi menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. 3. Berani menghadapi masalah. Banyak orang yang sedang bermasalah mencoba melarikan diri dengan menggunakan narkotika. Yang perlu diingat bahwa masalah tidak akan hilang dengan menggunakan narkotika, tetapi hanya menunda.
Jadi untuk menghadapi masalah, beranilah mencoba untuk meminta pertolongan, mencari solusi, dan bersabar. 4. Melakukan kegiatan positif. Kegiatan positif ini bisa berupa hobi atau kegiatan lainnya. Menghindari dunia malam. Mengapa harus dihindari? Karena dalam pergaulan malam banyak orang yang menggunakan narkoba, sehingga tidak menutup kemungkinan menyebabkan kita ikut jadi terpengaruh. Untuk itu sebaiknya dihindarkan. Modus pengedar mencari pemakai baru. Menawarkan secara gratis, setelah kecanduan baru diminta membeli. Menawarkan secara gratis dengan imbalan ikut menjualkan. Menggunakan makanan tertentu yang memiliki efek negatif. Kasus yang pernah terjadi adalah dengan brownies yang dicampur dengan ganja. Melakukan intimidasi jika tidak ikut menggunakan. Ini hal-hal yang harus kalian perhatikan supaya kalian bisa menghindarkan diri dari bahaya narkotika atau narkoba. Semoga bermanfaat. Selamat siang, terima kasih.